Selamat pagi Pak Denny. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita pendek yang sudah saya analisa sebelumnya, yang berjudul Sekolah Bukan Penjara, karya Gina Melani. Aku Denry, seorang murid pecundang yang tak punya tujuan. Bukan tanpa sebab, hanya saja semesta menjadi satu-satunya alasanku tak pernah mendapat posisi layak pada sebuah lembaga kecil yang konon mampu memberi sebuah hak yang pantas untuk tiap manusia. Tapi sungguh, atas nama derita, aku benar-benar tak pernah merasa berguna, dan entah sampai kapan akan tetap menjadi tak berguna. Keren coy, pacar keberapa nih? Bisa aja lu bos. Membuat kami tertawa lepas hingga tak menyadari akan dua mata cantik menatap tajam dengan tangannya yang dilipat tepat di depan kami. Bu, halo Bu Sira. Tentu saja kami rasa sapaan kami cukup sopan untuk menghormatinya. Tapi naas, Bu Sira meninggalkan kami lewat senyum yang diberi seadanya. Pengumuman untuk Denry kelas 11 PS3, silakan secepatnya menemui saya di ruang kerja saya. Kami hafal betul pengumuman itu dari mulut Bu Sira. Tak heran mata para pecundang menatapku. Aku tahu mereka iri, keberuntungan berpihak padaku sekarang. Permisi Bu, apa tidak salah memanggil nama? Tentu saja itu sekedar guyonan. Malu sekali jika memang kenyataannya begitu. Masuk sayang, bisa kau langsung duduk? Oh siap Bu. Ibu akan mengatakannya langsung padamu. Ibu telah memutuskan untuk mendaftarkanmu di Olimpiade Geografi pada tahun ini. Apa kau setuju? Kau tahu betapa jeleknya saat mulutku menganggap kaget mendengar itu. Aku benar-benar tak pernah setuju pada keputusannya. Tapi senyumnya berhasil menjerat kata tidak dariku. Tatapannya membuatku setuju pada kegiatan yang kuanggap menyerang nyawaku. Setiap hariku terhabiskan pada tiap lembar yang tulisannya tak pernah kupahami. Bahkan dari setiap penjelasan Bu Sira yang kumengerti hanya tentang bagaimana ia terlalu begitu sempurna. Tetapi Pak Anwar merusak teoriku. Ia benar-benar seorang guru penghancur bagiku. Jelaskan mengapa industri ekstraktif diberi nama seperti itu. Apa tidak ada yang lain? Pertanyaannya membuatku mual. Ia pasti tahu aku tak cukup jenius untuk menjawabnya. Sudah saya katakan Bu, seorang berandal sekolah hanya menjadi tikus. Tak pernah ada pijakan untuk tikus. Semua percuma. Pengakuan terbaik hanya untuk anak emas, bukan berandal sekolah yang menumpang nama. Lagi-lagi si penghancur itu merusak segalanya dalam diriku. Kurasa sekolah ini begitu sesak untuk selalu memperbaiki yang sudah baik. Permisi Bu, maaf saya hanya tikus. Bu Sira menatapku kaget, membiarkan hening menelan kami, meloloskan dendam membungkus hati kami. Aku tak tahu apa yang salah, hanya karena ego yang hampir merajai tubuhku. Aku hampir membenci Bu Sira. Aku sungguh bersalah untuk marah yang seharusnya tak kulampiaskan pada Bu Sira. Permisi Bu, aku selingi salam itu dengan kutukan pintu yang sengaja kubuat kencang. Masuk sayang, suaranya terdengar begitu berat. Ada apa Bu? Aku kaget melihat mata sembabnya dan refleks menanyakan itu. Saya sepakat dengan Pak Anwar, jika saya gagal membawamu ke perlombaan, saya harus rela keluar dari sekolah dan membiarkan Pak Anwar memperketat aturan sekolah. Saya pikir saat kamu memuji orang lain, kamu juga mampu dipuji orang lain. Ternyata tidak. Mendengarnya kecewa yang kulakukan hanya diam. Menyesal sekali aku memuji temanku waktu itu. Apa terlambat Bu untuk memulainya kembali lagi? Dia tampak begitu kaget. Apa kau serius? Balasku hanya mengangguk. Bu Sira lekas berdiri dan melukku. Ibu yakin kamu bisa. Ia begitu membuatku yakin. Hatiku amat sangat berat, detak jantungku terasa amat sangat kencang. Aku mencoba nyerang nyawaku, mengisi setiap soal yang berhasil membuat tubuhku gemetar. Membaca setiap langkah hingga pada senyum yang rasanya sangat sulit untuk kutunjukkan. Membuat diriku terlihat begitu kaku. Terlihat begitu bodoh untuk sekedar berdiri di samping peserta yang lain. Mereka menatapku, memberiku tatapan sinis atas sebuah pernyataan panitia yang mengumumkan namaku sebagai juara harapan 1. Tepuk tangan itu membuat tangisku membiru, tapi jika ditanya tentang bagaimana perasaanku, aku benar-benar tak bisa menjawabnya. Ini pertama kalinya aku merasa begitu berharga, begitu sempurna. Kini semuanya dapat dengan bebas bernafas, tak perlu sesak. Mereka akan dipandang layak tanpa kecuali. Kukira guruku pahlawanku hanya sekedar paribasa subjektif. Karena mungkin apa yang mereka anggap pahlawan tak cukup berarti untuk kuanggap pahlawan. Tetapi Bu Sira merubah perspektif. Dia tak marah saat banyak dicaci, tak pernah benci saat banyak dimaki. Bahkan saat usahanya menjadikanku mas terlanjur kubuat hancur. Dia tak pernah memasakku
untuk membangunnya kembali. Itu sudah menjadi cukup kuat untuk membuatku yakin bahwa memang guruku pahlawanku, dan Bu Sira adalah pahlawan terbaikku.